Karena kan saya nggak pakai daging sapi, full daging tikus. Tapi harganya hampir sama kayak daging sapi karena itu persetujuannya di awal itu saya. Nah sampai di situ saya sama ritmenya, matinya mereka sama akan seperti itu karena sudah saya data namanya satu persatu. Saya kirim ke kampung, Bu, anaknya meninggal keracunan. Saya itu terenyuh dalam hati, Bang, karena saya udah membohongi diri saya, keluarganya. Saya bilangnya keracunan padahal matinya untuk tumbal saya. Di bulan ketiga itu saya bingung siapa yang jadi tumbal karena warung saya makin rame. Saya di kasir cuman ngitung uang, tapi untuk kesenangan batin saya nggak ada. Anak saya nggak bisa deket. Yang saya jadikan tumbal siapa? Mertua saya. Wah, gila sih. Mau merinding? Nonton Jejak Backpacker. Dijamin gak bisa tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya telah kehadiran seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis. Seperti apa kisahnya? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum, Mas Waalaikumsalam. Tio. Mas Tio ya? Iya, Prasetyo. Prasetyo. Oke, Mas Tio ini dari mana nih? Saya sekarang tinggal di Jakarta Pusat. Oh, Jakarta Iya. Pusat. Oh, udah lama merantau di sini ya. Iya, merantau di sini. Oke, Mas Tio. Jadi Mas Tio ini katanya punya pengalaman mistis ya yang mau dibagikan ke penonton di rumah. Itu mengenai apa nih Mas Tio? Boleh di-spill sedikit dulu aja kisi-kisinya yang mau Mas Tio ceritakan ini nanti. Jadi saya di sini mau cerita sekaligus memberikan pengakuan kalau saya ini pernah melakukan pesugihan bakso tikus. Pesugihan bakso tikus? Iya. Ih, langsung merinding anjir. Oke, kalau gitu Mas Tio di keep dulu ceritanya, kita lanjut setelah ini ya. Tapi sebelum Prasetyo menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan, nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan, keajaiban dalam setiap aroma. Oke, Mas Tio, nanti mungkin kalau Mas Tio dalam membawakan cerita tiba-tiba ngantuk atau haus, Mas Tio minum aja kopi Liong yang udah kita bikinin ya. Iya, boleh. Mantap nih, kopi khas Bogor. Ya, Oke, Mas Tio udah siap buat cerita? insya Allah siap. Aman ya? Aman. Oke, silakan Mas Tio. Iya. Jadi gini, Assalamualaikum Bang Ale. Waalaikumsalam. Saya datang ke sini untuk menceritakan apa yang sudah saya lakukan untuk channel ini, karena saya benar-benar merasa menyesal. Saya ini penjual bakso, Mas Bang. Oke. Saya itu dulu ikut sama orang Jawa juga jualan bakso. Nah, dulu itu bos saya itu pakai pesugihan. Oke. Tapi saya kan nggak langsung mau untuk mengikuti, karena kan waktu itu tumbalnya itu istrinya. Pesugihan bakso tikus itu terkenal banget itu di daerah Jawa di sana. Jadi saya itu taunya itu dia pakai pesugihan itu dari teman saya. Teman saya itu waktu itu sempet pengen jadi tumbalnya. Untung nggak jadi karena dia buru-buru kerja terus ngasih tahu saya untuk pergi dari bos saya ini.
saya merantau waktu itu ke daerah Jawa Barat. Nah, ke Jawa Barat itu sempat saya punya modal untuk bikin bakso. Tapi kan saya nggak berpikir untuk pakai pesugihan waktu itu. Jadi saya cuma buka kecil-kecilan, tapi alhamdulillah responnya rame. Karena saya waktu itu jualannya harganya nggak mahal, ngikutin harga yang ada di sana. Nah, 1-2 bulan kemudian saya ingat teman saya waktu itu bilang, ini saya harus ngomong di sini nggak apa-apa jujur ya. Coba pakai tikus dagingnya. Itu saya coba tikus itu ada pencarinya. Jadi ada pencarinya, Bang. Jadi tikus itu saya kasih uang, dia nyari. Saya nyoba itu 1 hari atau 2 hari saya coba pakai tikus. Lebih ramai warung saya. Itu saya belum pakai pesugihan. Wah, itu saya kalau diingat-ingat sekarang aja saya masih nggak tega sebenarnya. Cuman saya udah kepalang ya, sampai saatnya waktu itu saya pakai terus sampai akhirnya saya melakukan pesugihan. Jadi teman saya itu bilang kalau kamu mau terusin bakso tikus ini, kamu naikin harganya, ini lebih laris kamu. Saya nggak percaya tadinya, tapi karena dia bilang seperti itu, ya udah saya ikutin. Di awal itu saya nggak langsung pesugihan bakso tikus. Saya tuh pergi ke dukun, ada di daerah Jawa. Itu saya waktu itu dikasih kain panjang putih dimasukin ke panci untuk rame. Biar itu apa katanya dandangnya itu rame terus, yang beli kuahnya itu. Tapi beneran rame. Saya beli maharnya itu kurang lebih 25 juta ke dukun itu. Saya masih ingat. Tapi lama-kelamaan, karena waktu itu bilangnya harus ada tumbal, saya berhenti, saya nggak berani karena harus ada tumbal. Setiap hari saya masih jualan bakso tikus. Saya jualan di bawah rata-rata tukang bakso, sampai saya waktu itu di masa sama tukang bakso yang ada di Jawa Barat. Karena mereka nggak terima saya jualannya murah, terus mereka cari tahu di warung saya itu, dicari-cari, tapi tikusnya nggak ketemu. Karena sudah ada yang ngasih tahu duluan. Ini nanti kamu besok ada ini yang apa namanya nyamperin ke warung kamu segala macam. Itu saya kasih uang, Mas, Bang. Tukang baksonya masing-masing jutaan itu saya kasih uang tutup mulut. Saking apa namanya saking ya untuk usaha lah gitu. Walaupun saya tahu saya salah, tetap saya lakukan. Di bulan-bulan berikutnya itu saya kan tadi kan pakai kain pocong, kain putih itu yang kata dukunnya itu kain pocong. Itu udah nggak saya pakai lagi karena saya nggak berani untuk ngasih untuk tumbal ke ke orangnya ini, ke dukunnya lah gitu, karena perjanjiannya pakai tumbal. Saya nggak berani. Nah, di sini Mas kejadian yang paling fatal buat saya. Saya itu dimimpiin tidur itu ada mungkin 1000 atau ribuan tikus itu makanin badan saya. Itu saya sampai sekarang aja sampai merinding karena rasanya itu benar-benar nyata. Saya itu benar-benar nggak tahu itu karena atau mungkin karena kesalahan saya atau gimana, saya nggak tahu. Nah, dari situ saya ketemu teman saya lagi yang kemarin. Kamu mending pakai pesugihan tikus beneran, ada di sana. Wah, itu gimana sistemnya? Sistemnya nggak pakai tumbal. Terus gimana? Sistemnya kamu datang ke sana, beli tikus di sana sama raja tikus. Loh, terus nanti siapa yang tumbalnya? Nggak ada tumbal. Teman saya bilangnya gak ada tumbal, bilangnya Mas. Saya datang Mas ke Jogja itu, ke daerah sana Jawa sana. Saya datang ke sana, itu saya mungkin nekatnya itu karena saya pengen tahu tadinya yang 1000 tikus atau berapa tikus itu makanin badan saya artinya apa gitu. Tapi waktu di situ saya masih mikir, apa saya mundur ya, apa enggak, ya udah saya terusin aja. Sampai di sana, Bang, percaya nggak? Saya itu kayak ketemu yang namanya raja tikus di rumah dukunnya. Saya kayak disambut. Wah, saya udah mundur sebenarnya. Cuman saya langsung dipanggil, Mas, Rene Mas, bahasa Jawa ya. Sini Mas, kamu
Jadi dukunnya itu seolah-olah udah tahu kalau saya ini pengen memakai jasa pesugihan Raja Tikus. Udahlah, saya di situ ngomong, Mbah, namanya Mbah Pani. Itu jauh, Bang, dari gunung itu masih jauh. Pokoknya rumahnya terpencil dan nggak ada orang sama sekali yang datang ke rumahnya. Saya cuman waktu itu berdua, saya sama teman saya yang ngasih tahu. Perjanjiannya itu rumit sebenarnya. Cuman karena dalam sebulan saya diberikan uang itu nyata 100 juta, siapa yang nggak mau? Dari keuntungan bakso. Kamu 100 juta, kamu bisa kamu setiap minggu kalau kamu pakai pesugihan ini. Caranya gimana, Mbah? Saya akan kasih tahu kalau kamu bilang iya. Saya waktu itu sempat bilang enggak. Cuman saya udah sampai. Jadi saya itu kayak benar-benar sudah sudah disirap pikiran saya. Sampai ke situ, saya udah sampai, terus mau nggak mau harus. Nah, teman saya kan juga tadinya yang kesini bilang juga, udah langsung aja, iyain aja yuk. Ya udah, iya Mbah, gimana caranya? Setelah saya ke situ harus menyiapkan tumbal 20 orang. Itu setiap 3 bulan tumbalnya. Dan tumbalnya bukan tikus tapi manusia. Saya udah bilang iya masalahnya sama Mbah Pani ini. Loh, Mbah tadi bilangnya nggak ada tumbal. Teman saya juga nggak bilang ada tumbal. Ada tumbal, Mas. Si teman saya ini juga sempat diem aja. Saya tanyain, kamu bilang nggak ada tumbal. Jadi seolah-olah saya di sini malah jadi korban. Tapi karena saya udah bilang iya, ya nggak bisa. Darah saya itu di dan nadi saya itu taruh di gelas begini. Saya suruh minum sendiri. Itu dicampurin sama darah apa nggak tahu, saya dibawa ke dalam, dijamu lah segala macem. Saya suruh minum itu Mbah Pani ini. Cuma yang saya herannya, Mbah Pani itu kulitnya bersih kayak orang mati, Om. Pucat gitu badannya. Badannya itu pucat banget, kayak bukan manusia lah. Cuman kan saya nggak mungkin nanya, saya nggak berani. Cuman rumahnya itu di luar itu gubuk, di dalam itu benar-benar luas. Dalam rumahnya itu juga kalau orang dari luar mungkin nggak menyangka, karena di dalam itu rumahnya itu benar-benar luas, kayak bangkunya aja warnanya emas semua. Saya juga bingung, ke dalam itu rasanya tuh nyaman, benar-benar dijamu. Mau makan apa, saya cuman nyebut dalam hati aja langsung ada makanannya. Saya bilang, wah kayaknya nih seger-seger minum es enak, langsung datang esnya di rumahnya Mbak Pani itu. Saya nggak tahu, padahal dia tinggalnya sendiri, tapi di belakang itu saya dengar suara perempuan itu ada yang ngobrol-ngobrol di belakang kamarnya itu. Saya nggak tahu. Perjanjian itu saya mengharuskan 20 orang setiap 3 bulan. Berarti kurang lebih per bulan harus ada 7. Oh, bukan per bulan tuh 20 orang. Enggak, per 3 bulan. Jadi sebulan saya store 7, sebulan 7. Juga, ya berat. Saya berpikir siapa yang mau jadi tumbal ini, tapi saya sudah mengiyakan, kalau enggak nyawa saya sendiri. Itu saya di situ itu kurang lebih 3 hari di rumah Mbah Pani. Percaya enggak, Bang, saya di situ itu benar-benar kayak kayak raja. Dia itu kayak kalau sama saya suruh tidur, saya langsung disiapin perempuan. Perempuannya itu ngelayanin saya. Malam itu saya tidur itu ngelayanin saya. Saya nggak mau tapi dipaksa. Tapi pas saya bangun itu baunya kayak bau tikus. Kayak bau tai tikus itu gimana sih? Iya. Iya tuh, sampai hidung saya ini aja kayak masih nyium baunya. Tapi ya kayak saya udah harus iya aja di situ. Ngomong enggak itu susah. Kalau teman saya yang tadi awal sama, dia dikasih perempuan, dikasih ini, wah dia nikmatin enaknya itu teman saya. Setelah 3 hari saya ada di situ, saya balik, saya itu dikasih kayak gelas plastik, isinya full, itu warnanya kayak darah full. Ini nanti setiap kamu mau dagang, darah ini ditetesin ke dandangnya, 7 tetes. Setiap saya buka, setiap hari itu dandang itu saya harus setiapin 7 tetes. Nah, satu lagi, tikusnya itu saya harus beli sendiri satu persatu. Jadi kalau yang kemarin itu kan saya beli kan ada pengepulnya.
Nah kalau ini saya nggak bisa, harus dihargain satu persatu tikus. Satu tikus itu saya hargainya berapa? 20.000. Sementara 20.000 kalau setiap hari saya mungkin ada nggak bikin 5 kilo 3 kilo itu bisa ratusan. Tapi keuntungannya memang bener-bener saya ngerasain itu di daerah Jawa Barat itu bakso saya, anak buah saya banyak. Tapi ya saya ngerasanya harus nyiapin tumbal itu yang saya bingung. Tumbal pertama saya, Bang, saya jelasin ya di sini. Saya harus jujur masalahnya. Itu anak buah saya yang baru kerja 8 hari. Dia baru makan bakso, itu saya siap kalau nggak salah setiap hari Senin sama hari Jumat tumbalnya. Dia makan bakso saya, dia makan bakso saya, terus muntah-muntah, gak lama badannya itu langsung hitam semua kayak kebakar. Itu saya tutupin. Itu kalau saya ngelihatnya tuh geli, bener-bener kayak apa ya, kayak tikus diracun matinya. Itu saya tutupin semua, dari teman-teman, dari warga itu saya tutupin semua, karena setiap bulannya saya harus ngantongin itu. Apa namanya, benar masuk ke rekening saya uangnya itu kurang lebih 100 juta lebih. Itu dari modal itu kurang lebih nggak sampai modal itu kalau saya hitung, karena kan saya nggak pakai daging sapi, full daging tikus, tapi harganya hampir sama kayak daging sapi karena itu persetujuannya di awal itu saya. Nah sampai di situ saya sama ritmenya, matinya mereka sama akan seperti itu karena sudah saya data namanya satu persatu. Saya kirim ke kampung, Bu, anaknya meninggal keracunan. Saya tuh terenyuh dalam hati, Bang, karena saya udah membohongi diri saya, keluarganya. Saya bilangnya keracunan padahal matinya untuk tumbal saya. Saya kasih santunan itu kurang lebih satu orang itu 10 juta. Tapi dari situ orang yang meninggal itu mati, saya itu uang saya itu nambah. Jadi yang cuma omset 100 juta, yang mati satu nambah lagi 100 juta. Oh. Kelipatannya begitu, saya juga baru tahu. Jadi ada yang mati 2, tambah lagi 100 juta uang saya. Tapi saya di situ nggak merasa seneng, justru saya itu kayak bener-bener sedih. Tapi ya saya udah berjanjian masalahnya. Setiap hari ada yang beli. Nah, ada yang beli itu bilang, Mas, baksonya enak banget, tapi kalau saya bungkus bawa ke rumah nggak usah bayar. Kalau dibungkus ke rumah saya kasih gratis. Mau dia bungkus 2 mau 3 itu saya kasih gratis. Yang penting kalau dimakan, soalnya gini, Bang, kalau makan di rumah itu rasanya beda. Oh, okay. Karena untuk jadi itu syaratnya harus makan di tempat. Jadi kalau bakso dibawa pulang itu rasanya nggak enak. Itu kalau dalam kategori bahasanya itu nggak kena jimatnya. Kalau kena jimatnya itu harus makan di tempat. Itu, Bang. Bayangin saya selama 7 orang itu mati, itu berarti nambah 100 juta, 100 juta, 100 juta. Yang terakhir itu yang buat tumbal itu saudara saya sendiri. Itu yang bikin saya menyesal sampai sekarang. Itu saudara saya sendiri yang jadi tumbal. Karena ya itu minimal dia meninggalnya itu badannya kebakar, kalau enggak kayak keracunan kayak tikus kering. Matinya itu seperti itu persis sama. Terus waktu udah bulan kedua, bulan ketiga, ini saya ini frustasi. Uang saya banyak tapi saya merasa dipojokin. Saya ini merasa kayak nggak ada apa ya, uang saya banyak tapi saya itu apa namanya, istri anak itu malah nggak ada yang dekat sama saya. Karena pesugihan itu ternyata saya baru tahu istri sama anak saya itu nggak bisa dekat sama saya walaupun sudah saya bawa dari Jawa ke sini. Itu dia itu kayak nganggap saya itu apa ya, bapak bau tikus. Istri saya ajak berhubungan nggak pernah mau. Setiap saya ajak berhubungan, ih kamu serem banget ya, kayak tikus mukanya, badan kamu bau tikus. Padahal itu kan saya tutup rapat-rapat. Yang tahu itu cuman paling pengepul tikus, karena yang nyembelih tikusnya itu saya semua. Karyawan itu nggak ada yang tahu kecuali yang teman saya yang waktu ngantar ke pesugihan. Dia pun kan bukan karyawan saya, dia orang luar, nggak kerja sama saya. Tikus itu kalau dipotong, Bang, ini saya ngomong agak jijik ya, nggak apa-apa ya. Kalau dipotong itu darahnya kan, jadi tikus begini, dipotong darahnya itu kan ngucur itu.
Nah darahnya itu nggak boleh kena sama apa ya, sama tempat dagangan. Itu harus saya tatakin pakai kain. Nah nanti kainnya itu saya jadiin satu. Nah darahnya itu saya kumpulin. Oh. Itu syarat utama juga masalahnya. Karena itu nggak boleh netes ke tempat-tempat itu. Karena kalau ke situ kecium, baunya sangat bau amis. Amis banget. Nah itu yang pernah saya alamin itu di bulan kedua, saya hampir ketahuan warga. Udah bawa polisi warga. Cuman waktu itu karena saya alasannya pinter, saya beli kambing 2. Saya potong malam-malam, saya sembelih, saya taruh di situ. Itu kan saya beli kambing, bukan tikus. Saya sempat ketahuan, maksudnya ada pengepul itu waktu itu bilang ada tikus di situ, cuman nggak ada bukti. Gitu. Jadi nggak ada bukti, terus saya bilang saya selamat, tapi saya kasih uang juga orang yang untuk tutup mulut. Tapi sampai detik ini mungkin orangnya dendam sama saya karena suaminya saya jadikan tumbal. Karena itu warga sekitar situ, karena saking dendamnya saya, itu saya jadikan tumbal suaminya. Karena di tumbal itu saya cuma ngasih tahu dukunnya cuma ngasih tahu namanya siapa, fotonya ada, udah. Kita kasih racunnya, entah itu dari bakso, entah itu dari minuman, besoknya mati kering sama kayak tikus. Saya ngomong seperti ini bukannya ngada-ngada ya. Cuman maksudnya ini saya menyesal, cuma ya memang seperti itu yang saya jalankan. Sampai di bulan kedua itu saya mungkin duitnya udah MM-an, saya buka cabang lagi, tapi saya capek. Karena harus saya yang nyembelih tikus-tikusnya. Jadi ada satu ruangan khusus saya siapin. Di situ saya bilang itu ruangan saya, anak-anak nggak ada yang boleh tahu. Karena setiap anak itu setiap hari saya kasih uang lebih untuk jajan mereka. Saya setiap malam itu motongin tikus. Saya cacakin tikusnya, saya bikin adonan, taruh di freezer gede. Di freezer di situ ada khusus. Nah udah, nggak akan ada baunya karena saya pakai formalin. Udah pakai tikus, pakai formalin lagi. Apa ya? Ini benar-benar saya mungkin kalau saya mungkin dikeroyok sama tikus lagi, mungkin ya matinya saya seperti itu. Cuma ya sampai sekarang saya dikasih jalan taubatnya, saya menyesal gitu. Sampai di bulan kedua itu yang bikin saya takut lagi tuh ada Pak Ustadz, Bang. Pak Ustadznya itu ngomong kayak gini, hebat ya Abang ya, usahanya rame ada di mana-mana. Dia ketemu sama saya ngomong, karena kan waktu itu dia ngajak bisnis, cuman ternyata saya salah. Dia itu ngomong-ngomong untuk mancing saya. Saya otomatis kan takut, cuman saya nggak kepancing langsung. Nah di situ dia bilang, ini kayaknya baksonya enak ya, kayak bakso tikus. Bakso tikus itu enak. Wah, saya dalam hati, wah ini jangan-jangan tahu atau mancing. Kok bilang gitu Bang? Enggak, saya cuma ngerasa aja kalau bakso itu tikus enak loh. Wah, saya malah nggak tahu. Saya sengaja dipancing-pancing. Itu loh, bakso tikus itu enak. Abang tahu nggak cara bikinnya? Wah, mana saya tahu, orang saya bikin pakai daging sapi. Mana sapinya? Mana dagingnya? Coba saya mau lihat. Saya juga dulu bisnis bakso. Oh begitu. Iya, coba di mana tempat ngadoninnya untuk freezer bikin ininya mana? Wah udah habis kalau gini hari. Padahal masih ada di tempat saya. Cuman dia itu sengaja untuk muterin saya ke situ sampai dia itu kayak tahu kalau saya itu nyembunyiin sesuatu itu. Oh ya udah Bang, nanti kalau Abang siap untuk kerjasama, kita kerjasama ya. Menu dari Abang aja, baksonya ini enak nih dengan harga segitu. Abang kasih bakso yang super gede. Terus kemudian rasanya juga mantep, dagingnya di dalam itu full semua. Saya pakai itu padahal daging tikus semua. Mungkin nggak ada yang ngerasa kalau itu daging tikus. Dari situ abang itu bilang, oh ya udah besok saya datang lagi. Wah saya itu udah ketar-ketir sebenarnya, udah takut saya itu, karena udah bener-bener nggak tahu saya harus jujur atau enggak. Ya udah. Pas dia bilang besoknya datang lagi ke situ, beneran datang bawa pengepul tikusnya. Bawa pengepul tikus ya? Iya. Perasaan saya itu udah bener-bener di ujung.
Dia ke situ bawa pengop, "Bang, kenal nggak sama bang ini?" "Oh iya, teman saya." Saya ngomong nggak kenal kan nggak mungkin, karena kan dia udah bilang, "Bang, duduk saya bertiga, kamu mau jujur atau mau saya laporin polisi?" Itu di bulan kedua, saya harus masih nyiapin kurang lebih 10 atau 11 tumbal. Bayangin rasanya gimana saya ketahuan. Cuman kan dia ketahuannya belum langsung warga tahu, cuman kita didudukin bareng. "Ini pengepul kamu kan yang suruh cari tikus? Abang maksud datangan kesininya apa ya? Kemarin kan bilang mau kerja sama. Sekarang kok ada bahasa kayak gini, saya bingung. Gini mas, saya udah tahu kamu itu pakai tikus selama ini. Karena warung kamu ini di depan ini, di atasnya dia bilang itu banyak banget tikus sama raja tikus di penglihatannya abang satu ini. Jadi dia tahu kalau saya pakai itu. Kalau kamu mau tobat, kita berhentikan semuanya. Tapi kalau kamu nggak mau tobat, saya bisa polisikan kamu detik ini juga." Yang pengepulnya itu cuma diem aja, karena kan saya ngerasa dipojokin bener-bener. Saat itu saya cuma bilang, "Abang mau minta uang berapa? Saya kasih." Cuman dia bilangnya, "Saya nggak butuh uang dari tikus. Saya nggak butuh uang dari raja tikus. Saya cuma mau kamu tobat, selesaikan semua ini. Anak-anak dikasih tahu kalau kamu pakai pesugihan. Sampai berapa tumbal kamu sekarang?" Dia sampai ngomong gitu. Seolah dia tahu semuanya. Cuma ya saya kan nggak mungkin langsung kasih tahu. Kalau kasih tahu selesai saya. Saya ambil handphone, saya pura-pura ketik chat siapa, saya foto mukanya. Malam itu juga saya bilang, "Oke, saya tobat, saya selesai. Apa jaminannya kalau kamu tobat?" "Ya bang, maunya gimana?" "Oke, saya pegang omongan kamu. Kalau besok kamu belum tobat, belum tutup semua ini, belum mengakui, besok polisi datang ke sini." Oke, saya salaman. Malam itu mati orangnya. Saya jadikan tumbal. Karena kan saya foto. Saking dendamnya saya. Kalau mungkin waktu itu saya tobat, ya mungkin selesai lagi urusannya. Karena kan saya masih harus mencari tumbal. Itu saya bener-bener yang bingung harus yang mana. Ya akhirnya saya bunuh dia. Saya jadikan tumbal. Mati kering sama seperti tikus matinya. Jadi anak buah saya bilang, "Bang, yang kemarin kesini yang kayak ustadz itu mati di belakang rumahnya. Mati kenapa?" Saya bilang, saya pura-pura nggak tahu, kayak keracunan, badannya keluar busa terus kering. Oh, ya itu ulahnya pesugihan raja tikus yang saya lakukan. Nah, saya bilang selamat dalam hati saya. Cuma ya saya tetap menyesal. Saya di posisi yang benar-benar nggak enak. Karena saya harus mau menyiapkan di bulan ketiga. Saya udah nazar dalam hati, di bulan ketiga ini saya selesaikan semuanya. Tapi kan saya harus menumbalkan lagi dan lagi. Di bulan ketiga itu saya bingung siapa yang jadi tumbal. Karena warung saya makin rame. Saya di kasir cuman ngitung uang. Tapi untuk kesenangan batin saya nggak ada. Anak saya nggak bisa deket. Yang saya jadikan tumbal siapa? Mertua saya. Wah, gila sih. Karena waktu itu istri saya ngomong gini, "Mas, jujur ya karo aku, kamu pakai pesugihan ya?" Saya diem. Saya nggak jawab. Saya kasih dia uang. "Besok kamu masukin ke masjid. Tapi apa benar kamu pakai pesugihan?" "Enggak, Dek." "Oh ya udah." Istri saya cuma ngangguk aja. Entah itu uang itu benar atau enggak, saya nggak tahu. Karena batin saya itu nangis. Benar-benar nggak kepikiran lah mau seperti apa hidup ini ke depannya saya. Pak, ibu meninggal. Itu saya nangis. Saya nangisnya karena yang jadi tumbal itu mertua saya. Saya kasih dia bakso. Kemudian ini resep baru, ada rasa kejunya.
Dia cobain malam-malam, subuhnya udah meninggal. Itu di bulan ketiga saya menyiapkan tumbal. Saya kalau udah dibilang di kantor polisi mungkin sudah seumur hidup mungkin saya. Cuman saya mungkin di bulan ketiganya itu 100 harinya saya sudah nazar seperti itu. Ya mungkin sampai detik ini saya memberikan cerita ini untuk saya pribadi meminta maaf untuk diri saya dan semua. Walaupun mungkin gak akan tergantikan. Di bulan berikutnya sama seperti itu. Sampai terakhirnya yang saya jadikan tumbal itu teman saya yang ngebawa saya. Yang ngebawa saya ke pesugihan. Itu tumbal terakhir saya. Wah, masih gila ya. Sampai di bulan ketiga itu uang saya itu saya taruh di loker itu sudah nggak muat bang. Tapi saya nggak ngerasa bahagia, nggak ngerasa senang sama sekali. Anak saya ngatain saya itu mirip tikus. Anak saya loh, perempuan loh, harusnya paling dekat sama ayahnya. Bapak bawa tikus, aku nggak mau sama bapak. Ya mungkin itu karma saya yang baru kelihatan loh ya. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk berhenti semua. Bang percaya nggak, di bulan ketiga itu saya menyelesaikan 20 tumbal. Saya telepon dukunnya. Dukunnya bilang apa? Kamu nggak bisa mutus semua begini aja. Nanti akan kamu jadi korbannya. Saya siap. Karena uang kamu udah banyak kan di sana. Ya. Kalau bisa uangnya ambil aja mbah, ambil lagi. Nggak bisa. Coba gimana saya? Benar-benar buntu. Karena kan yang saya tahu kan mbah itu akan ngomongnya benar. Orang saya cuma foto terus kemudian kirim aja langsung meninggal kok orang. Saya di situ satu malam itu di tempat tikus itu saya nangis sama tikus. Ada di mana momen saya itu tak nangis sama tikus. Tikus itu kayak benar-benar kayak temen. Saya nggak tahu. Karena mungkin di situ saya ngerasa kalau yang teman saya cuma tikus, ya benar. Saya ngerasa di pojokan, saya nangis. Saya mohon sama kamu semua yang ada di sini, tikus-tikus, maafin saya. Sampai terakhir ternyata raja tikusnya itu datang ke depan muka saya, depan-depan kayak gini, bang. Kamu nggak bisa berhenti begini aja. Kalau kamu berhenti begini aja, semua keluargamu aku makan. Itu saya di posisi yang saya nggak pernah sholat bang, bayangin. Mengenal Tuhan itu nggak sama sekali. Karena saya pikir uang ada, saya mau beli apa bisa. Mobil saya banyak. Anak buah saya alhamdulillah makmur semua. Cuman walaupun mungkin ada beberapa yang saya tumbalkan. Cuman saya ngerasanya pengen udahin ini semua. Cuman ya itu kayak mentok, nggak bisa. Saya bangun dari tempat dari situ, saya keluar. Tikus-tikus itu kan ada di karung, saya karungin. Terus saya tutup lagi. Saya tutup pintu ke depan. Itu kalau nggak salah jam 1 pagi. Itu di hari Jumat pas. Jam 1 pagi saya keluar. Saya lihat jadi toko saya ini kan kanan kiri rukonya. Saya ke depan, saya ke seberang jalan. Seberang jalan saya lihat di atas. Itu benar-benar yang raja tikus itu tadi saya lihat di kamar itu ada di atas. Matanya merah ngeliatin orang kayak gini. Kayak benar-benar tahu siapa mangsanya yang akan dimakan selanjutnya. Mereka ada di atas. Oh, karena kan yang mungkin dikasih bisa lihat kan saya. Karena saya yang pakai jasa itu. Di malam itu saya nazar dalam hati, walaupun saya itu salah, tapi saya pengen udahan ini semua. Bagaimana caranya? Malam itu doang saya sholat. Saya minta, cuman rasa dalam hati itu sholat itu benar-benar gak khusyuk. Saya gak merasakan seperti apa sholat layaknya orang. Karena yang saya lihat itu tikus. Daging tikus. Uang itu malah jadi kayak hilang. Malah yang saya pikir di pikiran itu tikus. Saya harus import ke sana, saya harus import ke sini. Yang pengepul itu malah jadi kaya mas. Karena uangnya itu kan gak kecil saya bayar. Tapi kemudian mati juga. Karena saya memutuskan untuk malam itu besoknya saya harus ke dukun itu.
Besoknya saya datang ke dukun itu. Saya bilang sama anak-anak, libur dulu selama 1 minggu. Kamu saya tetap gaji sekian. Jadi beberapa warung itu, cabang itu saya liburkan karena saya bilang saya mau refreshing. Padahal istri saya nggak kemana-mana, cuman saya doang yang ke sana. Saya datang ke Jawa lagi, saya datang ke sana, saya bilang, waktu itu kan saya datang cuma sendiri karena teman saya kan sudah saya tumbalkan. Saya datang sendiri dengan perasaan yang benar-benar nggak karuan, antara takut, sedih, ya nggak karuan, Bang. Saya takut sebenarnya kalau saya udahin ini semua, dukunnya akan ngomong apa, atau mungkin saya akan mati nanti di rumah dukunnya. Jadi saya ikutin kata hati, saya datang ke dukun itu. Saya datang ke dukun itu malah nggak kayak seperti biasanya loh. Yang biasanya cuma paling 8 jam sampai 9 jam, itu saya benar-benar kayak diputerin di bis itu mungkin kurang lebih 13 jam, padahal nggak macet. Di bis itu saya ngerasa kayak sendirian. Karena saya nggak bawa mobil, saya sendiri, saya pakai bis, saya datang ke sana sendiri karena kan terpencil di sana. Nah, sampai sana baru saya ngojek ke atas. Itu saya yang di pikiran saya itu kayak yang di bis itu kayak bau tikus semua, gimana sih? Jadi semuanya itu rasanya tuh tikus. Itu mungkin yang jadi ini saya sampai sekarang pun begitu. Saya itu nggak pernah makan bakso saya sama sekali karena saya tahu rasanya. Itu isinya full tikus, sampai ada beberapa orang-orang kalangan atas yang sampai bilang, saya mau bayarin nih menu kamu berapa. Saya bilang nggak dijual bos, kalau mau beli datang ke sini aja makan di sini. Oh iya, bakso kamu paling enak nih. Sampai saya digituin karena saya takut kalau nanti dia bilang beli, gimana saya kasih taunya pakai bakso ini. Karena kalau dari tekstur, Bang, tikus itu warnanya memang ada kemerah-merahan di bakso, cuma rasanya itu enak. Kalau mereka yang makan ya, karena saya nggak tahu. Istri saya pun waktu itu sempat mau bikin bakso, saya banting piringnya, mangkoknya anak saya. Kenapa sih? Jangan makan makanan sendiri, pamali. Padahal itu untuk menutupi kebohongan saya. Kalau dia udah makan, itu akan keterusan makannya. Masalahnya di situ. Ya saya kan nggak mungkin tega sama keluarga sendiri makan tikus, istri saya, anak saya. Jadi kalau yang lain saya nggak peduli. Sampai akhirnya saya di bus itu sampai ke tempat tujuan. Saya berhenti di kota besar di daerah Jawa. Kemudian malam itu saya diantar pakai ojek ke atas. Itu kurang lebih tempatnya terpencil lah. Jadi cuman ada pencahayaan, cuman lampu-lampu di daerah nggak ada lampu besar kayak di Jakarta gitu, nggak ada, tempatnya pencil. Terus saya datang ke situ, cuman disambut bukan sama dukunnya, Bang, tapi waktu itu sudah ada rumah kecil lagi di sebelahnya. Jadi bilang gini, maaf abang, itu saya malam jam 3 atau jam 4 mau subuh datangnya. Saya di situ, cuman saya kan ketok-ketok, walaupun itu dari ini ya, bukan pintu ya depannya. Misi saya gituin, sampai akhirnya saya ada sejam di situ nunggu. Yang samping rumah itu keluar karena udah mau bunyi-bunyi suara azan. Bang, maaf, nyari siapa? Oh, ada orang tuh di situ. Saya pikir nggak ada karena yang di sebelahnya itu gubuk kecil. Wah, aku mau nyari Mbah Pani. Mbah Pani kemana ya? Mbah Pani siapa ya? Ya Mbah Pani yang ada di gubuk ini, di rumah ini. Maksud kamu Pak Suroto? Oh, Pak Suroto nama aslinya saya nggak tahu. Saya taunya Dukun Pani. Mbah Pani, Mbah Suroto. Iya mungkin, ini fotonya. Saya dikasih tahu fotonya. Ini. Dia pegang HP-nya, jatuh HP-nya. Ini orang sudah meninggal 3 tahun lalu. Saya merinding tuh, saya nggak bohong. Jadi saya bisnis sama setan selama ini. Saya nggak, maksudnya gimana? Kok ini yang waktu saya 3 bulan atau 4 bulan lalu saya kesini minta syarat. Iya, Mas, banyak yang seperti itu. Itu tuh setannya Mbah Pani, kodamnya. Itu bukan orang. Tuh, merindingnya saya bener loh. Terus waktu itu saya ngomong sama siapa? Ya sama
Tapi kenapa waktu itu Mbak nggak ada di situ? Waktu itu kan cewek yang ngasih tahu saya. Iya, karena saya baru dikasih lahan di sini sama RT untuk jaga rumah ini. Karena kuburannya itu di dalam rumah. Bapaknya itu udah meninggal. Jadi saya bersekongkol sama setan. Dukunnya pun setan. Itu nggak masuk logika, bener, saya nggak tahu, itu bingung, bener-bener saya bener-bener bingung. Saya duduk, bener Mbak sampean, buka aja Mas rumahnya. Saya buka rumahnya, isinya nggak sama seperti awal yang kemarin saya datang. Bau tikus rumahnya, full tikus-tikus itu pada bunyi cik 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 tikus suaranya. Bayang. Memang banyak yang datang ke sini Mas. Karena itu saya disuruh sama RT untuk jaga rumah ini. Kalau memang makamnya bisa dipindahkan, ini makam sudah dipindahkan, makam itu nggak bisa dipindahkan. Jadi pada saat itu saya ngomong sama setan toh, ya mungkin Mas, karena kan rumahnya nggak ada orang kanan kiri. Saya datengin rumahnya Mbah Pani itu. Saya mau nanya siapa, temen yang saya tumbalin udah nggak ada. Jadi saya full ngobrol sama mbaknya ini yang ngasih tahu sama saya. Jadi ceritanya dulu itu Mbah Pani atau Pak Suroto itu memang dukun paling ampuh di situ untuk bisnis pesugihan. Terlebih untuk pesugihan yang berhubungan sama binatang. Entah itu tikus, entah itu ular, entah itu kelelawar, apapun itu. Toko Mbak tahu semuanya ya? Iya, saya tahu karena saya masih ada sanak saudara. Cuma saya udah jauh. Jadi saya di sini cuman setiap malam aja di sini. Kalau pagi saya pulang ke rumah. Oh gitu. Iya. Jadi saya ngasih tahu sama masnya kalau Pak Suroto ini kuburannya. Dari dulu ini orang yang kesini itu datang ketemu sama setannya, bukan sama Mbah Paninya. Saya jadi harus gimana Mbak sekarang ini? Saya sudah ada perjanjian dengan Mbah Pani, pesugihan saya mau udahin ini semua. Biarin aja Mas, nanti juga uang itu hilang semua dimakanin tikus. Terus saya nggak usah lanjut, apakah saya nggak apa-apa? Kalau itu saya nggak tahu, karena dulu ada yang seperti itu, harus berobat lagi kemana, biar untuk menghilangkan pesugihannya itu. Oh gitu. Jadi saya itu di situ, wah perasaannya udah nggak karuan. Saya ngomong sama mbaknya itu udah bener-bener kayak, ini bener Mbak, bener Mas. Kalau nggak percaya ya udah tanya RT setempat. Oh udah nggak usah, kalau tanya sama RT saya percaya sama mbaknya. Iya, memang itu yang sudah dilakukan sama Pak Suroto atau Mbah Pani namanya. Saya jadi pulang ke rumah itu besoknya karena saya benar-benar pengen cari tahu apakah benar itu setan yang saya temuin atau bukan. Mbak, saya kasih uang ya. Saya nggak usah kasih uang, Mas, kalau mau pembuktian di sini aja. Nanti setiap malam juga pasti ada yang datang ke rumahnya. Loh iya. Tadi malam juga ada orang yang datang ke sini. Itu jualan mie ayam. Dagingnya pakai daging apa Mas? Daging celeng, pakai daging babi. Sampai sekarang itu orangnya mungkin udah muntah-muntah karena nggak masuk logika kalau Mbah Pani ternyata udah mati. Karena kan saya sama Mbah Pani waktu itu nggak memberikan uang, beliau itu nggak mau uang, jadi cuma persetujuan, terus deal dengan keinginan, ya udah gitu aja. Jadi benar-benar saya ternyata, oh iya ternyata Mbah Pani benar. Terus Mbak gimana ini nanti saya pulang? Nah itu nanti Mas kalau bisa berobat aja kemana, tapi yang benar-benar ampuh. Tapi Mbak tahu nggak di mana? Oh saya nggak tahu Mas. Wah tambah kacau lagi perasaan saya. Karena saya posisi di 3 hari itu pulang ke rumah, istri sama anak saya nangis-nangis. Istri anak saya nangis-nangis karena di mimpinya itu ngelihat kalau saya itu dimakanin tikus itu yang awal saya mimpiin. Uangnya itu hilang semua Bang. Uang kita hilang semua. Ya karena mungkin saya baru mengetahui itu. Setelah 3 bulan itu anak-anak udah saya berhentikan, sudah selesai semua, uangnya hilang, gak ada sisa Bang. Kayak cuman yang ada di loker itu tai tikus semua. Gak ada uangnya. Tiba-tiba lenyap. Itu saya di situ nangis, benar-benar saya ngerasa udah
Bang, sebenarnya Mas, sebenarnya apa sih? Apa benar kamu pakai pesugihan? Iya, saya pakai pesugihan. Saya ngomong sama anak istri saya. Ibu kamu juga matinya sama saya. Saya ngomong gitu. Terus ada di mana dia bilang, kamu mending selesai semua, kamu talak saya, kamu pergi jauh-jauh dari saya. Anak saya nangis jadi-jadinya. Maafin saya talak kamu. Karena saya nggak mau harus bawa dia sampai kemana nantinya. Malam itu saya ke masjid. Masjid itu seolah ketutup semua. Saya nggak diterima. Yang saya ingat di pikiran itu tikus. Karena mungkin perjanjian saya yang mungkin belum hilang. Saya jalan kemana nggak pakai alas kaki, sampai kaki saya berdarah-darah saya nggak peduli, karena saya udah benar-benar udah bukan orang. Yang kemarin saya bos mungkin dilulukan sama karyawan ini, saya ketemu anak buah saya bilang, bang mau kemana bos, gimana, apa warungnya gimana, kamu urus aja. Saya udah bukan bos kamu. Saya pura-pura jadi orang gila, bang. Di jalan itu saya sobek-sobekin celana, baju saya sobek-sobekin. Bang itu gimana warungnya? Saya nggak peduli. Saya tinggal lari. Karena saya mikir hidup saya itu udah selesai. Yang saya takutin itu mati. Pada saat itu. Bukan polisi, bukan orang, tapi saya takut mati. Sampai akhirnya saya mau bunuh diri, bang. Di tengah-tengah ada sawah waktu itu. Ada kayak kincir air itu di pinggirannya. Saya sempat tangan saya sakitin sendiri sampai kemudian keluar darah. Ada yang narik saya dari belakang, orang tua. Hei, kamu ngapain? Saya nangis di depan orang itu. Kamu ngapain? Enggak pak. Ayo ikut ke rumah saya. Enggak pak, saya enggak mau. Udah ayo ikut. Itu saya dibawa ke rumah bapak tua itu. Saya ceritakan semuanya sama bapak itu. Oh, jadi kamu penjual bakso yang ramai itu di sana? Iya pak, saya. Untung saya nggak beli bakso kamu. Kalau saya beli bakso kamu mungkin udah mati saya. Dia ini orang Jawa Timur. Dia yang alhamdulillah nyembuhin saya sampai saya bertobat. Terus saya harus gimana, pak? Udah, kamu ikuti saya, kamu tobat, kamu benar-benar tobat, pasti diterima tobatmu. Tapi saya nggak yakin, lebih baik saya bunuh. Kalau kamu berarti kamu bawa-bawa saya, ini di rumah saya loh. Gak apa-apa, lebih baik saya keluar. Gak usah. Ini mungkin cara Tuhan untuk memperbaiki kamu. Selama 1 malam saya sujud gak bangun-bangun bang. Tapi tetap di pikiran saya itu adanya tikus. Saya tangisin diri saya nangisin anak saya nangisin istri saya. Tetap gak ketolong perasaan saya ini. Dari situ dia kasih tahu, udah, kamu stop ini semua, kamu lupain pelan-pelan, kamu pasti bisa. Ya mungkin bisa untuk 1 hari pak, tapi untuk kedepannya saya mau gimana? Lebih baik saya menyerahkan ke polisi atau mungkin saya mati. Cuman yang bikin saya kuat waktu itu bilangnya gini, kalau kamu benar-benar tobatmu pengen diterima, sekarang waktu yang tepat. Kalau kamu mati, kamu tambah menyiksa kamu. Mungkin orang tua kamu, mungkin istri kamu, mungkin anak kamu akan menanggung dosa kamu nantinya. Itu yang bikin saya sadar. Saya takut kalau anak saya atau mantan istri saya menanggung dosa saya, atau mungkin orang tua saya. Saya putuskan untuk, yang alhamdulillah sampai sekarang bapak itu menjadi bapak angkat saya walaupun udah nggak ada. Tahun 2023 kemarin udah nggak ada yang saya anggap bapak. Maaf ya bang, saya ya itu cerita yang nggak saya buat, cerita yang memang dari dalam hati saya sampai sekarang ini saya
menyesal dan meminta maaf untuk semuanya. Terlebih untuk Tuhan, terlebih untuk Allah saya, untuk diri saya. Sampai akhirnya, sampai sekarang ini saya mungkin dijauhin sama perempuan. Jadi saya kalau sama perempuan itu nggak mau. Saya memutuskan untuk sendiri sekarang ini. Untuk anak saya ini kurang lebih sudah SMP. Jadi saya untuk nemuin dia pun cuman lewat foto, cuman ngasih uang. Walaupun itu uang kerja saya serabutan sekarang ini, apa aja saya kerjain ya untuk ngasih pertanggungjawaban ada anak. Saya bilang saya udah tobat, istri saya nggak percaya. Ya mau gimana, mungkin dipercaya sudah sulit. Cuman saya bilang ini uang halal. Walaupun saya cuma transfer 100.000, bahkan waktu itu pernah 40.000 saya kirimin untuk anak saya, untuk beli buku atau beli apa, nggak apa-apa. Cuman ya udah, saya terima sampai sekarang ini. Kalau memang ini jalan takdir saya. Maaf ya Bang, saya begini. Ya, nggak apa-apa Bang. Aman. Mungkin itu semua cerita yang udah saya ungkapin di sini itu real, kenyataan tanpa saya buat-buat Bang. Buat saya pribadi, saya mungkin ya kedepannya ya seperti ini aja. Saya mendekatkan diri sama Yang Maha Kuasa. Setiap hari saya nggak ada henti-hentinya untuk meminta maaf untuk korban-korban saya, ibu saya, mertua saya, istri saya, anak saya. Itu aja Bang. Oke. Berarti ini dalam perjalanan pertobatan Mas Tio ini itu Ya. seperti apa yang diajarkan oleh si bapak-bapak ini? Saya tidur itu kalau malam paling cuma 3 jam. Selebihnya saya sholat. Saya nggak boleh putus satu sekali sholat pun. Saya harus taubat. Setiap sholat itu saya taubat. Setiap sholat itu saya taubat, mengucapkan kalimat taubat. Oke, dari situ putusnya si pesugihan ini. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu putus enggaknya. Karena ya alhamdulillah sampai sekarang ini saya masih hidup. Saya nggak tahu. Ataukah itu yang memutuskannya atau gimana. Cuman kalau untuk sering dimimpiin sama tikus, saya masih sering. Sama tikus-tikus yang gerakutin badan saya itu saya masih sering. Cuman saya nggak berhenti untuk sholat dan meminta ampun. Tapi usahanya gimana dong? Saya sudah nggak ingat lagi karena waktu itu karyawan-karyawan saya, handphone saya buang, semuanya nggak ada akses untuk menemui saya, mereka. Saya nggak tahu. Gila ya. Mungkin uang-uang di laci atau di mana ya mungkin masih ada. Cuman saya putus. Saya nggak memikirkan itu. Ini terbilang jahat banget sih Bang ya. Memang dengan kelakuan maksudnya Mas Tio, maaf nih Mas Tio ya. Iya. Jadi ini ya gimana ya saya ngomongnya juga ya, karena sudah terlalu banyak yang ditumbalkan sama Mas Tio. Total sudah berapa manusia gitu nyawa melayang dengan keadaan mati kering. Ya. Tapi kalau ngelihat itu semua, mengingat itu semua, Mas Tio benar-benar Saya nggak bisa ngebayangin Bang. Jeritan dalam pikiran saya itu anak saya yang nangis itu benar-benar masih kepikiran. Nangisnya itu di pikiran saya masih ada suara tangisan yang mungkin terakhir kali saya talak istri saya. akhirnya pisah sama istri. Ya. Tapi nggak rujuk lagi sampai sekarang ya. Saya memutuskan untuk enggak. Tadi kan Mas Tio waktu ada si abang yang seperti Pak Ustadz, itu kan sempat Mas Tio foto dan dikirim ke si Mbah Pani Dukun, ini. ya. Menurut Mas Tio, Mbah Pani nih, ini orang yang ada di sana. Iya, iya. Itu beneran terkirim atau gimana? Jadi di Mbah Pani itu ada pembantunya yang megang HP-nya. Jadi Mbah Pani ini nggak ngerti HP. Cuman kalau pada saat saya kirim dikasih tahu fotonya. Ini fotonya. Waktu itu bilangnya seperti itu. Jadi bukan Mbah Paninya,
Tapi ada kalau macam itu mungkin asistennya mungkin pada saat itu. Yang cewek-cewek itu. Yang maksudnya cewek mana nih? Cewek yang waktu itu ada di rumahnya Mbah Pani, yang saya datengin waktu itu pertama kali. Oh, Jadi ngirimnya saya ke Mbah Pani, cuman Mbah Pani itu nggak ngerti HP. Umurnya kan waktu itu bilang sama saya udah 80-an. Jadi ini nanti nak, kalau kamu ada tumbal, kamu kirim ke nomor ini. Tulis aja di sini nomornya Mbah Pani. Cuma yang terima nanti ada cucu saya, ya perempuan itu. tapi sewaktu Mas Tio yang ke sana ada ibu-ibu yang di sebelah itu masih ada si ini. Nggak ada, itu hilang semua. Oh, Itu hilang sama Mbah Paninya pada saat saya oke. sudah ke situ, itu udah nggak ada semua. Berarti ya perwujudan iblis semua dong. Ya mungkin Semua. bisa dibilang seperti itu. Karena memang saya tanya-tanya sama Mbak yang dibilang masih sanak saudaranya, beliau ini tutup mulut. Cuman ngasih taunya Mbah Pan ini sudah nggak ada. Ini kuburannya, dan saya buka bener sarang tikus semua, binatang-binatang di situ semua. Berarti sekarang Mas Tio lebih ini ya, lebih mendekatkan diri terus ke Tuhan ya, dan nggak bakal terulang lagi seperti ini Mas Tio. Iya. Tapi untuk usaha sehari-hari Nggak ada, saya kerja apa aja saya kerjain. Saya jadi kuli bangunan, saya jadi bersih-bersih toilet apa aja. Sekarang ini saya kerjain. usaha halal. Iya, Mas, ya. betul. Karena saya udah hidup sendiri. Saya mungkin belum pulang ke rumah orang tua ini 20 tahun saya belum pulang. Karena saya takut. Saya nggak pulang ke rumah orang tua saya, Bang. Saya sampai gemeter dengarnya Mas, karena melibatkan banyak nyawa ya di sini, di kisah ini. Nggak bisa ngebayangin ya apa dari keluarga mereka kehilangan seorang ayah misalnya gitu yang menjadi tumbal ini secara tiba-tiba, ya ngebayangin ke situ aja sih sebenarnya saya. Oke, Mas Tio ya, sadarkan semoga apa yang Mas Tio lakukan terdahulu diampuni sama Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan pernah Mas Tio ulangin lagi. Itu yang Mas Tio janji ke Ya. diri sendiri dan kepada Tuhan pastinya. Karena Allah itu Maha Pengampun. Amin. Pasti Ya. Makasih, apapun Bang. perbuatan Makasih dari supportnya. hambanya yang melakukan perbuatan yang tidak diridhoi, udah pasti kalau kita dengan sungguh-sungguh dengan pertobatan pasti diampuni. Makasih, Bang, supportnya, makasih banget. Ya Bang ya. Ya. Oke, dari sini Mas Tio, terakhir mungkin Mas Tio ada yang perlu disampaikan lagi atau pesan-pesannya ke penonton di rumah, silakan. Saya menyesal. Jangan pernah ikuti hawa nafsu. Udah itu aja, Bang. Saya nggak sanggup lagi untuk nginget. Oke, Mas Tio, terima kasih. Oke, JPKers, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita, Mas Prasetyo. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker dan channel YouTube Ale Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau di 0852 1234 5683. Dan mungkin teman-teman juga punya cerita menarik, tetapi karena kejauhan ke studio Jejak Backpacker atau alasan yang lain, teman-teman dapat mengirimkan cerita menarik kalian melalui email di admin@jejakbackpacker.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Tio, terima kasih banyak Ya, sudah sama-sama. meluangkan, udah curhatnya panjang lebar sini, dan pertobatannya semoga terus diampuni ya, Bang Amin. ya. Jangan diulangi lagi, Ya. dan sampai jumpa.